Saudara-saudaraku tercinta di seluruh antero jagat maya, tahukah makna pesan spesifik dari diturunkannya batu Hajar Aswad? Saudara-saudaraku tercinta yang dalam hal ini khususnya adalah para muslimin dan muslimat, mari kita simak bersama penjelasan lebih lanjut. Batu Hajar Aswad yang telah dipasang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam di sudut tenggara Ka'bah sebagai petanda awal tawaf berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana secara riwayat bahwa batu tersebut diturunkan dari surga ke bumi oleh malaikat Jibril. Ketika Ka'bah mengalami kerusakan karena banjir dan umur bangunan Ka'bah yang sudah tua, di mana saat itu umur Nabi Muhammad masih berkisar sekitar 35 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, maka kaum Quraisy sepakat membangun ulang Ka'bah dengan dilakukan pemasangan batu Hajar Aswad kembali oleh Nabi Muhammad sendiri. Tahukah saudara-saudaraku tercinta tentang makna dari dipasangnya batu Hajar Aswad tersebut yang khususnya secara spesifik? Sebelum menuju pada makna secara spesifik, marilah kita simak terlebih dahulu makna secara umum. Dipasangnya batu Hajar Aswad tersebut adalah untuk memberikan makna yang mendalam dalam hal ketauhidan, ibadah, dan sejarah manusia, termasuk para nabi dan rasul yang diutus. Nah, itulah makna secara umum. Mari kita simak mengenai penjelasan makna secara spesifik. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum kami menjelaskan makna spesifik terkait dengan dipasangnya batu Hajar Aswad, maka kami akan mengingatkan terlebih dahulu terkait dengan suatu tahapan peradaban yang terjadi di bumi ini. Yang pertama, apakah di zaman dahulu telah tersedia kertas dan pena untuk mendokumentasikan terkait dengan firman-firman Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi terdahulu? Dan yang kedua, kalau toh memang ada pada saat itu terkait dengan kertas dan pena, apakah menjamin bahwa firman tersebut akan tetap dijamin aman, murni, terjaga kerahasiaannya, dan terlindungi hingga akhir zaman? Kami rasa hanya material batulah yang dapat bertahan hingga sampai akhir zaman. Material lainnya akan mudah hancur dan berubah wujud. Oleh karena itulah, mari muslimin muslimat di seluruh antero jagat dunia maya, kita semua harus paham bahwa mengenai makna spesifik terkait dengan batu Hajar Aswad yang dipasang di Ka'bah itu adalah diharapkan manusia, khususnya muslimin muslimat yang hadir di Ka'bah, mampu menelusur kembali dan mengungkap terkait ajaran ketauhidan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sejarah para nabi terdahulu yang jejak dan sejarahnya didokumentasikan dalam bahasa batu, baik dalam bentuk pilar batu, simbol-simbol dan tulisan, gambar, patung, bangunan seperti candi, dan lainnya yang menjadi acuan kitab para nabi terdahulu sebagai dokumentasi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dalam bahasa semesta. Saudara-saudaraku tercinta, mari kita renungkan sejenak secara bersama-sama untuk menyikapi secara bijak terhadap bentuk
batu yang berupa candi, patung, dan simbol-simbol yang telah digoreskan di bumi ini, agar kita tetap selamat dunia dan akhirat, karena kita terhindar dari fitnah sesama muslim lainnya. Ingat, di antara candi-candi, patung-patung, pahatan-pahatan pada batu, serta piramida yang ada sekarang belumlah tentu semua bermakna buruk, karena di antaranya terdapat firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya di zaman batu atau peradaban primitif. Ingat, tak sedikit sejarah peradaban masa lalu yang diputar balikan. Inilah ilmu akhir zaman yang harus dipahami. Tak lama lagi di Nusantara akan bermunculan candi-candi besar sebagai bukti kekayaan peradaban masa lalu terkait dengan ajaran ketauhidan. Insya Allah hanya imam besar akhir zamanlah yang mampu membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bahasa batu, untuk dapat mengungkap semua jejak dan isi kitab tersebut dengan secara baik dan lengkap, sehingga dapat mempersatukan umat seluruh dunia dalam rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.